ini semoga maksimal. Yang pertama, orang meninggal itu yang menjadi kewajiban adalah 4 hal. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, dan terakhir menguburkan. Nah, pada kesempatan singkat siang hari ini kita akan sedikit mempelajari terkait memandikan dan mengkafani. Yang pertama, status mandi bagi jenazah itu mandi apa? Wajib. Ya, mandi wajib. Mandi wajib itu kan biasanya orang yang mandi sendiri. Tapi kalau jenazah kan nggak mungkin dia mandi sendiri. kita yang kabur gitu. Makanya yang menjadi penanggung jawab adalah yang masih hidup. Maka masuknya adalah fardhu kifayah. Jadi andai saja itu bukan mandi wajib, maka hukum memandikan bagi orang yang hidup itu enggak fardhu kifayah, mungkin sunnah saja. Kalau sunnah bisa saja ada kejadian tidak ada yang memandikan, tidak menjadi masalah. Tapi berhubung mandi wajib, sebab di antara sebab mandi wajib itu adalah meninggal, dan itu menimpa laki-laki dan perempuan, maka yang bertugas untuk melaksanakannya adalah orang yang masih hidup. Nah, ini kalau melihat tempat ini kepalanya di sini ya? Iya. Salah. Harusnya dipindah. Oh gitu. Posisinya salah. Sana utara kan ya? Iya. Di sana. Kepalanya di sana. Jadi diusahakan posisinya itu semirip mungkin ketika dia berada di liang lahat. Oh. Tapi mengambilnya. Ini kan masalah kesunahan. Oke. Kalau masalah boleh tidaknya ya boleh-boleh saja. Tapi secara aturan sunnahnya kita hadapkan kepalanya di utara. Jadi ini tidak berbicara tentang sah tidak sahnya, tapi berbicara tentang tata caranya yang sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nanti kita bicara dulu bahan-bahannya saja ya. Di mandi itu, untuk mandi jenazah harus ada 3 macam air. Dalam artian sunnahnya ada 3 macam air. Kalau kita mau mandi versi minimal, ya air jernih saja sudah selesai. Kalau kita berbicara sah tidak sahnya, dengan satu model air yaitu air biasa, namanya air mutlak, yang suci mensucikan, diguyurkan, selesai. Tapi kan kita berbicara menghormati orang yang meninggal, maka kita semaksimal mungkin kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan. Nah, yang pertama, air bagian pertama itu adalah air yang dicampur dengan bidara. Air yang dicampur dengan bidara. Nah, air yang dicampur dengan bidara, gedor-gedor ya. Ini menjaga kesunahan. Jadi Nabi memerintahkan, memberikan anjuran untuk menggunakan sidr, yaitu daun bidara ini. Tapi apakah bisa diganti dengan sabun? Bisa diganti dengan sabun. Yang kedua, di sebagian praktek masyarakat itu ada yang di blender daun bidaranya. Di blender atau di tumbuk gitu. Itu tidak menjadi masalah sebenarnya, karena nanti kita punya air yang benar-benar air mutlak. Jadi cukup kita suwir-suwir hancurkan, kemudian nanti bisa terekstrak dengan air. Kandungan-kandungan di daun bidara itu sudah bisa terekstrak dengan air, itu sebenarnya sudah cukup, tanpa harus dideplok, tanpa harus di blender. Nanti malah hijau semua jenazahnya itu. Kayak mau bikin apa, ketan ya. Buat tape gitu. Nah, jadi air yang pertama yang kita siapkan adalah air yang bercampur dengan bidara. Bisa juga langsung kita campur dengan sabun, atau nanti sabunnya kita di tengah-tengah. Yang kedua adalah air mutlak namanya. Air mutlak itu adalah air yang suci mensucikan, air asli. Kita sudah ada alatnya ini, berarti kita tidak perlu ember lagi gitu ya. Jadi ini namanya air mutlak. Yang ketiga adalah air yang tercampur dengan kapur gaus.
Ya, kita anggap ini di sini ya, nanti kita lanjutkan. Mungkin ada nanti yang komentar di sini. Bukan di sini, di luar mungkin. Apakah boleh menghancur-hancurkan barang ini? Maksudnya membuat air itu tercampur dengan daun bidara atau mencampur dengan kapur bagus. Jadi ada pembahasan air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ya kan? Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan, kalau dia sudah berubah, ini kalau kita blender, kemudian kita campur dengan air, tentu itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau kita memandikan jenazahnya menggunakan air ini saja, maka nanti tidak sah, karena airnya suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikannya kenapa? Karena sudah bukan air lagi itu namanya. Kayak kopi, air kopi. Apakah boleh wudhu dengan air kopi? Ya, kita juga tidak menamainya itu adalah air, tapi kopi. Kenapa kok daun bidara Ustaz? Karena Nabi mengajarkannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada kandungan-kandungan di daun bidara yang bagus. Makanya sekarang bisa digantikan dengan sabun. Masalah antibiotik misalnya. Ya. Iya, bisa salah satunya. Makanya di beberapa rumah sakit itu sudah tidak lagi menggunakan daun bidara, tapi langsung menggunakan sabun. Nanti airnya dicampur dengan sabun gitu saja. Tetapi kenapa tetap pakai bidara? Ini menjaga kesunahan saja. Sama dengan kita sikat gigi. Sikat gigi itu kan Nabi mensunahkan pakai kayu siwak, menggunakan kayu siwak. Tapi juga boleh kita sikat gigi pakai sikat gigi dan odol itu. Tapi untuk menjaga kesunahan, banyak orang masih menggunakan siwak gitu. Nah, jadi ada 3. Yang pertama air. Masih ada durinya. Nyangkut. Daun bidara, air mutlak dan air bagus. Bidaranya tidak apa-apa, airnya berubah menjadi suci tidak mensucikan, suci tidak mensucikan. Air kapur barusnya, misalnya kapur barus itu kalau benar-benar kebanyakan kemudian tercampur dengan air juga nanti airnya menjadi suci tidak mensucikan. Tapi ini tidak menjadi masalah karena kita sudah punya air suci mensucikan. Nah, oke. Nah, terkait jenazahnya, ini gimana ini? Kamu terlalu kecil lah. Oke, karena ini Bali ya, bagus. Saya terikat satu pembahasan di dalam fikih itu. Bayi dan orang yang mati syahid. Jadi bayi dan orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tetapi dengan catatan untuk masalah bayi kalau lahir sudah dalam keadaan meninggal itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Meninggal di kandungan ya, Pak? Meninggal di kandungan. Ya, lahir sudah meninggal. Sudah meninggal. Oh, iya. Tapi kalau dia lahir, kemudian ada tanda-tanda kehidupan, entah itu ada nafasnya masih ada atau dia menangis, kemudian meninggal, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang meninggal dewasa. Dimandikan dan Kalau disolatkan. IUFD berarti kan tidak usah dimandikan, tidak usah disolati. Ada ditutup-tutupi begitu aja tutup-tutupi. Meskipun orang itu sudah meninggal, kita tetap diperintahkan untuk menghormatinya. Jadi ketika orang sudah meninggal, pertama kali meninggal, kita cek kadang mulutnya ada yang terbuka ya. Maka segera kita tali. Kemudian setelah itu kita lemas-lemaskan persendiannya. Persendian kita lemas-lemaskan biar dia tidak cepat mengaku, tidak cepat menjadi kaku. Ya. Kemudian setelah itu ketika kita perlu untuk segera melepas pakaian yang dipakai ketika orang itu meninggal. Nah, karena kita masih diperintahkan untuk menjaga aurat, tentu ketika melepaskan ya ditutupi. Kemudian kita lakukan di bawah di bawah kain. Kita lakukan di bawah kain. Ya. Sebisa mungkin pokoknya aurat itu tidak nampak, tidak terlihat. Begitu juga ketika
di tempat memandikan. Saya lebih recommended ketika memandikan itu minimal ada, kalau memang banyak orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 orang. Dalam artian nanti fungsinya ada 4 orang yang dia bertugas untuk memegangi. Oh. Coba Ah, pegang. iya. Tapi kalau di sini enggak. Nah, ada ya kalau 2 orang cukup begini, 2 orang cukup lah ya. Gini. Biar nanti kita ketika melakukan tindakan pencucian itu kita bisa lakukan tangan kita tanpa melihat aurat. Betul. Tapi kalau begini biasanya kadang auratnya itu tidak terjaga. Jadi sebisa mungkin begitu. Nah. Ini laki-laki dan perempuan sama ya untuk masalah memandikan. Oke, langkah yang pertama setelah kita sudah siap airnya tadi, langkah yang pertama adalah membersihkan lubang-lubang. Membersihkan lubang-lubang. Nah, lubang-lubang itu ada mulut, ya kita sikat atau kita pakai kain, cukup pakai kain bisa. Kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian kotoran yang ada di perut. Nah, kotoran yang ada di perut namanya orang jenazah yang sudah otot-ototnya sudah tidak fungsi. Kita dudukkan. Ini nanti ada orang yang mendudukkan, kemudian bisa ditekankan, ditekan-tekan perutnya. Kemudian agak dipinggirkan begini. Ya, agak dipinggirkan begini. Dimiringkan maksudnya, dimiringkan kemudian tekan-tekan. Ya sebatas perkiraan kita sudah keluarlah apa yang ada di dalam perutnya itu. Nah, setelah selesai, ini jenazah normal ya, nggak ada pendarahan, nggak ada. Kalau ada pendarahan ya nanti bisa dijahit atau bisa dikasih perban biar tidak pendarahan terus. Oke, sekarang sudah selesai. Sebagian ulama mengatakan diwudukan. Sebagaimana kita mandi wajib itu disunahkan wudhu dulu. Nah, diwudukan. Dalam pandangan Mas Wistarji, bahasanya tidak diwudukan, tetapi dibasuh anggota wudhunya. Dibasuh anggota wudhunya. Karena yang tetap menganggap orang mati nggak sah wudhunya, dia nggak bisa wudhu. Tapi itu masalah istilah saja. Kita sucikan, kita wudhukan, kita sucilah anggota wudhunya. Kalau perempuan kalau ada ikatan-ikatan, rambut-rambutnya dikepang, dimacam-macam dilepaskan semua. Itu. Kalau dibutuhkan itu sesuai urutan wudhu atau Sesuai urutan wudhu. Sesuai urutan wudhu. Mulai dari muka, tangan, rambut, kaki. Dan kanan dulu baru kiri. Ini kalau tidak ada yang pegang dua-dua begini ya ini saja. Oke. Nah, yang pertama kita mencucinya menggunakan air gedara. Air gedara. Ini anggap saja airnya kasihan jangan basah ya. Ya, air gedara. Nah, kita mandikan dulu bagian kepala. Kita mandikan dulu bagian kepala secara merata. Kemudian setelah itu, ini butuh kerjasama memang sebenarnya. tapi karena saking begini agak susah megang-megangnya. Jadi ada yang megang gitu. Coba sama-sama ya. Ada praktek gitu sebagian masyarakat yo dekolori tok jenazah. Itu kurang bagus. Jadi bisa begini. Jadi yang pertama kita ambil, kita mandikan bagian kepalanya dulu. Kita bisa lakukan di bawah. Tujuan kain ini apa sih sebenarnya? Untuk menutupi mata kita biar nggak kelihatan. Menutupi mata kita biar tidak kelihatan aurat. Oke, anggap saja ada tutupnya gitu aja ya. Nah, anggap saja. Tapi kalau bisa begitu ya. Tuh, anggap saja ada penutupnya. Kalau orangnya terbatas, ya cukup tutupin area di bawah pusar dan di atas lutut.
Oh, kalau terbatas. Iya, kalau terbatas. Ya. Ya. Di masyarakat biasanya memang begini. Ya. Jadi yang menjadi aurat laki-laki dan perempuan itu di bawah pusar, di atas lutut. Itu yang kita tutupi. Ya. Di bawah pusar, di atas lutut. Oke, kita menggunakan air bidara semua. Kita menggunakan air bidara, bagian kepala, rambut macam-macam kita gosok pakai sarung tangan, sarung tangan. Kemudian kita mulai dengan tubuh bagian kanan yang depan. Ya, kalau sambil digosok-gosok juga. Kanannya jenazah atau kanannya kita? Kanannya jenazah, karena jenazah yang mandi. Ini kan kanan ya, ini kiri ya. Kanannya jenazah. Kanannya jenazah. Tadi sebelah sini ya. Setelah itu nanti ada yang bagian 2 orang biasanya untuk memalingkan begini. Nah, kemudian satu yang untuk memalingkan. Ini lagi terus sambil digosok-gosok. Dan ta'ahudul ma'atif itu perlu, yaitu benar-benar memastikan semua air masuk ke lipatan-lipatan kulit. Biasanya di bawah ketiak, di bawah, di balik dengkul, selangkangan gitu ya, dan di bawah leher gitu. Nah, setelah selesai bagian kanan, baru menggunakan yang bagian kiri. Sama seperti biasa tadi, yang depan dulu, kemudian yang dibalik, yang belakang. Nah, sudah selesai kita menggunakan daun bidara. Selanjutnya kita menggunakan air mutlak. Nah, air mutlak inilah yang sebenarnya inti dari mandi wajibnya si jenazah. Nah, inti dari mandi wajibnya jenazah. Nah, kita menggunakan air mutlak, air seperti itu misalnya, air mutlak. Kita lakukan hal yang sama untuk membersihkan bekas-bekas bidara. Kita bersihkan dulu bekas-bekas bidaranya semua menggunakan air mutlak. Itu akan sangat membekas kalau daun bidaranya di blender ya. Akan sangat banyak bekasnya. Tapi kalau cuma disuir-suir tidak terlalu banyak bekasnya. Paling daunnya nempel-nempel gitu saja. Yang penting kita sucikan dulu semua. Kita bersihkan area tubuh ini dari bekas-bekas daun bidara. Karena nanti dia akan merubah air. Kalau masih ada bidaranya, kemudian kita langsung begini, kita anggap ini adalah mandi wajibnya. Air ketika bercampur dengan air bidara di tubuh itu juga menjadi suci tidak mensucikan. Makanya dibersihkan saja dari daun bidara. Setelah bersih baru kemudian kita mandikan, benar-benar mandikan. Ya. Sabun ditaruh di mana? Sabun ditaruh di awal saja. Ya. Pas bidara. Jadi sabun dicampur bidara atau nggak dicampur nggak apa-apa. Nanti kita sabunkan sendiri. Tapi kalau mau efektif ya sabun cair itu masukkan udek campur dengan bidara, digosok-gosok di awal. Ya. Oke, kemudian yang kedua kita bersihkan tadi bekas-bekas sabun, bekas-bekas macam-macam tadi. Setelah bersih baru kita mandikan wajib. Nah, disinilah kita perlu niat untuk memandikan. Ya. Jadi ketercukupan niat mandi wajib bagi jenazah itu ketika kita memandikan menggunakan air mutlak. Tetapi agar kita mendapatkan pahala sunnah, sejak awal kita niat, sejak pertama kali menggunakan air ini kita niat, tapi niatnya adalah sunnah dulu. Ya. Tapi nanti kalau sudah menggunakan air mutlak baru kita niatkan mandi wajib. Gitu. Jadi Oke, sekarang kita mandikan sama seperti bidara tadi. Kita mandikan secara ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, sesuai dengan kebutuhan. Nyiramnya. Nah, bagaimana? Harus ganjil. Ganjil, sunnahnya ganjil. Nah, hitungan ganjil itu bagaimana? Apakah kepala 1, 2, 3, tidak? Tapi kita selesaikan semua anggota tubuh hitung 1. Ambil lagi semua hitung 2. Ambil lagi hitung 3. Seperti itu.
hitungan itu akan sempurna ketika seluruh anggota tubuh sudah terkena air mutlak. Kalau kita mau tanya, itu kan pakai shower, itu dia dong kan umpamanya. Kalau sudah rata semua, kalau sudah kemudian terakhir ada air campur dengan kapur barus. Kenapa kapur barus? Karena hadisnya begitu. Ya, hadisnya begitu. Saking memang fungsinya untuk wangi-wangian. Ya kita mandikan sama seperti tadi begitu. Kepala yang dulu, kemudian bagian kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Harus ganjil. Tetapi tidak harus banyak. Bisa satu saja ganjil udah. Ya bisa satu. Yang penting nanti hitungannya antara ketiganya ini hitung ganjil saja. Hitungan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan sudah 5. Itu sudah cukup. Dan itu kan hitung ganjil semua. Ini yang ganjil 1, ini yang ganjil 3, ini yang ganjil 1. Oke. Tapi kan gini ya tanya kan, itu kan jenazah kalau biasa. Nah kayak kadang yang luka-luka gitu ya, kan butuh air. Makanya ungkapan para ulama itu ganjil 3, 5, 7 atau ganjil secukupnya. Oh, ganjil secukupnya. Oh, Sesuai usahakan ganjil. Ganjil sesuai kebutuhan. Yang penting ganjil. Ganjil. Kalau 11 belum bersih, 13. Ya begitu. Sampai ada banyak. Oke, kalau sudah ya sudah selesai. Selesai kita mandikan, perlu handuk. Kita tutupnya begini saja biar nanti prakteknya sama aja. Nah kita handukin saja, cewek lah namanya ya, cewek pati dulu. Kita handukin, terus kemudian baru kita gotong. Ini bisa kita gotong sendiri. Ayo kita pindah. Nah, terkait panjang kain kafan. Panjang kain kafan itu disesuaikan dengan panjang tubuh. Dilebihkan sekilan lah nanti agar bisa ditali atas bawah. Nanti kita potong bubatin ini. Sesuai itu aja, sesuai ini aja tante ya, potongnya sesuai boneka ini ya. Nah, nanti kita butuh untuk menali ini, untuk menali bagian ini. Nah, kesunahannya adalah laki-laki itu 3 lembar. Gimana kita? Di dalam mazhab Syafi'i jenazah itu boleh diginikan, boleh tidak disendakkan. Jadi nanti ya di tapi sunnahnya sendakkan. Kamu sendakkan saja. Iya. Perlu diikat. Mulai dipotong. Ditanya lo ono sing ono rekat. Ini kan tidak cukup ini. Iya. Tidak menjadi masalah karena hitungannya adalah ketiganya itu menutupi. Tidak harus setiap lembaran menutupi. Kita masang ini ya. Biasanya dipotong-potong sih.
Kita cara menuntutnya, tumpuk bagian kanan dulu. Kanan. Kanan. Lalu yang ini ada kemana ini kanunya? Yang benar. Kanan berarti ini di barat. Ya, benar yang awal tadi ya. Ya. Itu benar. Arah kanan. Kemudian kiri. Tengah kanan kiri. Misal ada kan biasa kan biasa gitu. Enggak ada. Mas foto ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa ta. Memang buat Nah untuk tali pakai 3 kan. tali itu tidak ada aturan khusus, yang penting rapi. Nah kita tadi tidak menyiapkan tali ya. Tali itu biasanya ditaruh di Di bawah. bawah ya. Ini kita Oh sudah di tali ya. ini ya. Ya sebelum orang itu bukan. Minum panas pak. Pas dulu Pak. Ini kita pakai 2 tali saja ya contoh. Sebagai contoh saja. Ya tidak kebanyakan sampai. 3 kali. 1, 2, 3. Bagus ya. Di sini ada bagian depan di atas kepala, kemudian bagian dada, kemudian bagian sini, bagian sini dan bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tambah 5. Sekali lagi tidak ada aturan khusus. Tidak ada aturan Tidak khusus. ada. Kemudian ini jempol plus jempol dirancang. Sebagian ulama juga menganjurkan untuk mengikat di pergelangan kaki. Jadi 2. Nah kita mulai dari yang Tutup ini apa kapas itu? ya kapasnya. Ini masih anggap ini kain apa? Jari. Karena kita harus tetap menutupnya. Oke. Kapas kita taruh pada semua lubang. Di mulutnya, di hidungnya. Boleh nggak terjadi satu? Boleh. Tapi kan muka manusia kan rada ombong. Ya. Masalah iri, tidak mubadir. Oh iya. Inna Inna mubadirina ikhwani syaitan. Kalau langsung semua kan mubadir. Penghematan. Bukan pelit tetapi kemudian bagian bawah juga perlu kita tutup. Kemudian ada minyak wangi, kita mencampurkan di kain kafannya. Minyak wangi atau kapur barus yang dihaluskan. Iya. Kapur barus yang dihaluskan. Oke, saya pernah melihat kafannya itu ada tulisan ayat Quran ya. Apa hukumnya? Para ulama menyebutkan haram, nggak boleh. Ada tulisan-tulisannya. Di Jawa Tengah itu ditulis Yasin. Namanya orang yang aneh-aneh saja. Nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena nanti jenazah ini akan menjadi najis. Ketika dia terurai, dia akan menjadi najis dan najis itu terkena Ayat Al-Quran. Nah ini kain jarinya masih nempel. Tadi saya tanya, Ya. masalah kapas tadi ya, Hmm. itu apa enggak ketiak-ketiaknya enggak dikasih? Nggak perlu, cukup lubang-lubangnya saja. Berarti ini sela-sela ini Jalannya enggak ada. Tidak perlu. Cuma yang berlubang. Ya. Dikasih yang berlubang saja. Biasanya sentuh gini. Kan Iya, kabel selah-selah iya. di sini selah-selah Tidak perlu. dikasih. Enggak perlu ya. Kalau ada Terluka. tubuh yang terluka, kasih Baru. di tempat yang terluka. Nah, kemudian kita mulai yang kanan dulu. Berarti jaraknya tetap ya, Tan? Tetap nanti akan diambil, ditarik. Makanya ada yang megangin nanti di Nanti bawah. nek ditarik, kapasnya nggak lepas, Tan? Satu lagi. Maksudnya tadi Kan Kapasnya tadi nggak kan lepas. kan ya. Ternyata
Juga lah kan Nanti dimasukkan kan itu kan masih dimasukkan itu nanti kan kan bisa ditempatkan lagi. oh gitu Ya, bisa oh ya ditempatkan lagi. ya saya paham jadinya Oke. Nah ini Kan ada yang pegang nanti kita Kita tarik. copot. Nah, Dulu maksudnya. kan Ya. sudah tertutup kan aurat cek saja Oke. lagi kan bisa masukkan lagi. Maksudnya itu dipetani ternyata isi Ya. apa Kemudian nanti kalau disumpulkan kan sudah masuk. Tapi yang tidak perlu disumpulkan. Cukup di depannya gitu saja. Ya, kanan dulu, baru kiri, kemudian yang tengah-tengah kanan juga. akhirnya tertutup Yang tertutup. Ini kurang lebar ya, yang Iya. yang paling bawah ini. Jadi nanti ukuran lebarnya nah itu saya mau ini sebenarnya tanyakan. sudah cukup lebarnya. Nah, terus nanti tinggal kita tali secukupnya. tadi pocong Jangan ditali mati. Iya. Tadi itu sebelah kiri. Apa ya? Sebelah kiri ya. Tadi. Syukur tali itu di sebelah mana saja tidak ada. Oh, tidak ada masalah. Tapi Tetapi biasanya Sunanya, masalah estetika. soalnya itu pasti Nah. putih enak paling enak. Bagian mana berarti Iya, bagian sini? kiri, iya. Ya, Biasanya kiri. Bagian kiri. no SD saya bukan Kalau tambah sini, tambah sini. ini kan copot Tambah sini. Iya. Gak usah ngiring-ngiring namanya Kita selesai untuk jenazah lagi laki-laki. Karena jenazah perempuan itu butuh 5 kain. Itu wajib tambah 5 kain Iya, wajib. tambah Baju. Yang pertama adalah kain inti, lapisan bawahnya tadi, lapisan bawahnya. Berarti ini harus agak lebar, iya agak saja lebar, agak saja lebar. Kemudian kita harus kita sobek. Perempuan itu ada kerudung, kemudian ada bajunya, tapi kemudian ada izarnya, dan 2. Nah, tidak menjadi masalah ya ini. Jadi hitungan 5 itu 1, 2, kemudian jilbab 3, baju 4, kemudian sewek 5. Ini kita gunting untuk jilbab sedikit. Jilbab itu segi 4, kemudian kita disajikan kalau meninggal jangan dilubaki kayak Masya. kayak mata Masa itu Ben? Semoga cukup ya. cukup insyaallah Ini nggak cukup ya. Nah, ada yang itu bagian atasnya tentu tidak lebih panjang daripada yang bagian bawah. jangan kamu oh tutup cuma segini berarti Masalah isrof, ngurus. Penghematan. penghematan Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah. Jadi baju yang normalnya segini. Bawaan Nanti yang izarnya saat sewek bawahnya di bawah pusat sampai akhir. Berarti nutupi yang kaki. tapi Tutupi kaki. Kita di atas. Tutupi kaki. Tutupi kaki. Oke. Sekalian juga baju itu loh. Kemudian ini izarnya. Izar. Nah, ini praktek tanpa membolong-bolongi. Di Muhammadiyah Surabaya panduannya itu saya lihat itu dibolong-bolongi. Dan di desa saya itu dulu sekali saya lihat dibolongi. Iya leher Pak. Ya, buat leher, buat leher. Tapi nggak sih. Tidak perlu. Oh. Itu pilihan. Kalau dibolongi kan biar kan sama saja sebenarnya Dulu dibolongi. getek Iya. buatan
Misalnya kalau kita tidak membolongi, kan nanti sama begini, ini bajunya sama-sama begini. Berarti Nanti mulai kalau dari sini ya, ya, kalau dibolongi, kemudian dibolongi, dimasukkan kan sama-sama nutup. Iya. Ya, jadi Biasanya tidak gitu. dibolongi pun tidak menjadi masalah. Tapi dibolongi juga nggak apa-apa. Tidak jadi masalah. Kalau pengen gampangnya tidak usah dibolong-bolong. Ya. Yang tulisannya kan gak tepat, kurang dawa. Kecuali ini ya. Jadi ujungnya di atas. Jadi untuk ukuran kainnya ini panjang ya. Gamis itu di bawah leher sampai di bawah pusar. Kemudian izarnya kita sewek bawahnya, itu kita jadikan hitungannya kita di atas pusar sampai ujung kaki. Ujung kaki. Ini nggak apa-apa ya, kiri ya? Ya. Nggak apa-apa. Nah, kita mulai dengan mengkerudunginya dulu. Kerudungi, nggak usah dibeni. Di backbrush. Di make kembang. Dilopet saja ke belakang. Kemudian bajunya. Ini nanti kan kalau badannya besar butuh minimal 3 orang ya. Tentu ini tadi semua udah dikasih minyak wangi ya. Iya. Ini kita angkat saja di sini. Lalu kemudian anggap tadi ada seweknya. Ya, ditarik. Kemudian kita terus yang terakhir. Kalau ada lebihan kita masukkan ke belakang, kita lipat ke belakang. Ini terbalik ya. Apa? Kayak kafannya tadi. Atas bawahnya. Bagian kanan itu di atas. Bagian kanan di atas. Ya benar itu tadi dok. Benar tadi dok. Dok. Saya kalau kiri malah bingung sih. Ya. Benar tadi ya. Ya benar tadi. Kalau bagian kirinya di bawah, kanan di atas ya benar tadi. Ini jujur saya sejak dulu membedakan kanan kiri itu agak susah. Ya, bukan kelihatan pulang. Karena tahunya lor kidul kan gue Apa disuruh belok ke kanan beloknya ke kiri. kanan di atas atau kiri di atas dong? Kanan dulu. Kanan Yang kanan itu yang mana ini? Ya benar Benar, dong. Ya. Kanan dulu. Yang kulon dulu. Yang kulon dulu. Oke. Jadi tadi kita sudah pasang, anggap sudah pasang. Kalau nanti kainnya itu lebarnya pas, nanti tidak ada yang namanya muncul-muncul begini. Ini karena masalah kainnya tidak kita paskan, karena nanti membantir bisa dibuat. Kalau kainnya pas tidak ada ini dan ini di depan, Pasti nanti sudah tertutup semua tertutup semuanya. di bagian belakang. Kayak lepet. Oke, ada yang ditanyakan? Tak umpama yang bidara tadi, umpama kita pakai sekarang kan ada bidara kering itu ya, itu bisa nggak? Bisa. Jadi contoh Karena
yang penting ada bidaranya. Nah itu kesunahannya. Kadang kita malam-malam mau cari yang segar kayak gitu. Nah sama apa yang langsung bocor no. Apa yang tunjuk? Boleh sama